pagi ayah bunda dan adik-adik semua seluruh Indonesia. Kali ini Kak Esri kehadiran tamu spesial bersama Ibu Yuke Firlianti. Halo Kak Esri, Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Jaga jarak. Siap. Oke deh, untuk hari ini adalah kita talk show spesial ya, lagi di masa pandemi ini. Kalau dengan Bu Yuke nggak akan jauh dengan pendidikan. Jadi untuk ayah bunda dan seluruh peserta didik se-Indonesia, nah lihat tayangan ini ya. Hari ini dengar-dengar Kak Esri ini dapat informasi ya. Batik Tridaya itu selalu melakukan kemasan-kemasan kegiatan yang bagus banget untuk anak, apalagi sekarang di masa pandemi ini. Katanya mau ada event spesial besar se-Indonesia, Olimpiade ya Bu? Iya, udah pernah dilakukan 3 tahun kebelakang dan sekarang keempat ya Olimpiadenya. Penasaran ya? Olimpiade, iya, dari beberapa Olimpiade yang kemarin itu sangat sukses diselenggarakan ya, apalagi dengan tempat-tempat di beberapa titik provinsi dan kota di Jawa Barat. Kali ini se-Indonesia. Nah, apa nih terobosan barunya untuk Olimpiade yang sekarang? Ya, namanya masih tetap sama KS, Olimpiade Literasi Matematik Realistik. Ya. Keempat, bedanya sekarang online karena kita nggak mungkin mengumpulkan massa ya, jadi sifatnya online. Nah, karena online itu kan dilakukan di rumah aja nih, jadi bisa siapapun ikut ya, makanya kita buat se-Indonesia gitu. Inovasinya itu sih, jadi Olimpiade pertama kali yang dilakukan secara daring online gitu. Menarik banget ya, Masya Allah. Olimpiade dari ini untuk kategorinya? Ini khusus untuk SD. Jadi kita namakan OLMR kan pastinya Olimpiade ini bukan hanya untuk anak yang jago ngitung. Jadi matematika itu kan bukan hanya menghitung, menghafal rumus, bukan. Tapi untuk anak yang pertama punya motivasi berprestasi tinggi KS. Satu itu. Yang kedua, anak ya orang tua yang penasaran nih sama kemampuan nalar anak ya, kemampuan logika anak, walaupun memang belum pernah ikut Olimpiade, ikutin aja karena di sini Olimpiadenya beda dengan Olimpiade yang lain gitu, dari mulai sajian teknis ya sampai instrumennya gitu. Bisa siapa aja ya. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi latar belakang ya. Biasanya kan kalau Olimpiade itu yang udah berpengalaman mungkin ya dikatakannya, mungkin itu aja. Nah, kali ini Batik Tridaya memberikan kesempatan yang lebih luas, siapapun bisa ikut. Asal SD. Iya, asal SD ya. Asal SD. Baik nih. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bu Yuke bedanya Olimpiade ini dengan Olimpiade yang lain? Bedanya yang jelas dilakukan online. Yang kedua kan kalau online itu kecenderungan benar nggak itu murni hasil anak ya, kan kita nggak ada di sana, nggak ada yang ngawas. Nah, uniknya Olimpiade ini kita buat anak mau pakai kalkulator boleh loh guys, anak mau open book boleh. Baru tahu deh sekarang ada Olimpiade. Iya, jadi Olimpiadenya mau nyari literasi anak-anak dari buku, dari internet, dari YouTube, silahkan. Kita tidak meminta anak mengerjakan murni apa yang ada dalam pikiran anak-anak langsung dituangkan. Jadi Olimpiade ini arahannya adalah untuk melihat kemampuan literasi anak terhadap masalah, bukan terhadap soal. Beda ya, kalau soal itu adalah masalah buatan ya, yang memang jawabannya sudah ada secara matematik ya. Oh, pakai rumus ini. Kalau Olimpiade Literasi Matematik Realistik, anak itu akan kita tantang masalah, berbasis masalah kehidupan sehari-hari, sehingga penyelesaiannya bisa menyelesaikan berbagai konsep gitu. Misalnya nih, kayak kondisi pandemi ini ya, bocoran nih, bukan kisi-kisi ini ya. Biasanya misalnya apa? Ada sumbangan APD gitu ya, dari Kak Esri sebanyak 20 buah, dari Kak Kiki misalnya sebanyak 30 buah. Berapa rumah sakit yang bisa didistribusi
itu kan masalah ya, masalah sehari-hari. Penyelesaiannya itu tergantung nalar berpikir anak, nggak ada buku sumbernya gitu. Makanya boleh sih open book untuk mencari konsepnya, tetapi instrumen yang kita berikan itu bukan instrumen yang apa ya, banyak di Google. Misalnya instrumennya instrumen yang sering keluar di Olimpiade ini bukan. Jadi basisnya adalah instrumen realistik. Ada soal kontekstualnya, berbasis masalah kehidupan sehari-hari. Penyelesaiannya dikerjakan oleh setiap anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ini tidak kelas 1 2 itu soalnya sama, kelas 1 2 SD, 3 4 soalnya sama, 5 6 soalnya sama. Jadi kita anggap memiliki range usia yang tingkat berpikirnya sama gitu KS. Dilakukan di rumah nih. Penasaran nggak KS? Menarik ya. Oke deh, ini bener-bener sesuatu yang baru mungkin kita dengar ya oleh guru-guru. Rata-rata kan Olimpiade kisi-kisinya apa, apalagi pada umumnya kan ya mungkin seperti apa ya, obat nyamuk ya, itu lagi hanya porsi angkanya yang diperbesar. Tapi untuk yang KS ditangkap untuk OLMR ini, kita memang memberikan fasilitas untuk anak-anak gimana mengolah kemampuan literasinya ya. Jadi konsepnya juga nanti akan ketahuan gitu ya si anak. Literasi itu kan kita berangkatnya dari masalah sehari-hari KS, berbagai bidang. Jadi bisa aja nanti munculnya dari masalah COVID ya, yang sekarang lagi tren, dari masalah games, mungkin anak sekarang sukanya games misalnya, apalagi ya, pokoknya konteks-konteks yang masuk ke imajinasi anak ya. Jadi ini Olimpiade bukan mengukur siapa yang terbaik, tetapi ada analisa hasil per anaknya. Itu ciri khas bangetnya dari berarti. Jadi bunda-bunda dan ayah yang anak saya nggak pernah ikutan Olimpiade, ikutin dulu deh ini gitu ya, karena dari situ ayah bunda bisa melihat si anak kita itu ternyata di mana sih keunggulan literasi matematikanya gitu ya. Ingat bukan berhitung ya, kita nggak cara cepat perkalian siapa yang hitung cepat, udah enggak ke situ gitu. Makanya memanusiakan manusia ya, boleh pakai alat bantu, boleh pakai kalkulator kalau datanya besar gitu ya. Tetapi yang penting itu adalah nanti cara anak menyelesaikan masalahnya, mengurainya. Jadi makanya harus dikotret gitu, harus dikotret. Ada kemungkinan nggak ada yang dibantu gitu ya, kan ini online. Ya kita meminimalisir ya, makanya nanti pada saat pelaksanaan KS harus pakai Zoom meeting juga. Jadi anak ngerjain soal, tapi secara videonya tetap kita pantau gitu ya. Kalau mau izin ke belakang, izin dulu. Jadi menghindari cheating yang sifatnya semu gitu. Walaupun saya yakin ayah bunda di sini pasti ingin anak murni gitu ya. Dan saya harapkan juga murni biar ketahuan nih di mana sih yang harus diperbaiki gitu ya, yang harus dikembangkan gitu Kak Es. Ini ngomong-ngomong ke fasilitasnya tadi menarik ya, disebutkan ada hasil analisa kemampuan anak yang tentunya mungkin mudah dibaca ya untuk orang tua. Jadi ini salah satu cara juga untuk mengecek ya. Jadi pokoknya spesial banget untuk ayah bunda yang ikutan ini. Nah untuk fasilitas yang lainnya nih Bu Yuka, selain dari hasil analisa boleh konsul nanti. Ada juga treatment belajarnya ya guys. Jadi semua peserta mendapatkan fasilitas belajar free ya, 2 kali pertemuan untuk membahas masalah tantangan yang diberikan gitu. Itu tanpa berbayar loh dari Batik Tridaya ya. Manfaatkanlah peluang ini ya, biayanya berapa? 25.000. Murah banget sih untuk investasi pendidikan anak kita ya. Maksudnya dari lomba ini apa? Dapat nggak jiwa kompetisinya kan? Dapat ya. Dapat banget. Motivasi berprestasinya dapat. Terus yang kedua anak jadi tahu bagaimana berkompetisi ya. Maksudnya ternyata di luar sana masih banyak loh teman aku yang lebih hebat, kerja keras dan sebagainya. Ilmunya dapat, kemudian yang jelas kemampuan kontennya, literasi dan konsep matematikanya gitu. Jadi saya sarankan ikut deh gitu, rekomendasikan semuanya, karena instrumen yang kita kasih tuh benar-benar murni hasil instrumen yang diolah sendiri, bukan
ngambil dari literatur ini lalu di treatment, bukan seperti itu. Jadi ini fresh ya, soalnya soal terbuka KS, bukan soal tertutup. Jadi bukan 2 kali 3 9 berapa, atau soal cerita ujung-ujungnya hitung berapakah volumenya misalnya, bukan. Tapi pertanyaannya adalah masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi how-nya itu yang akan kita tekankan. Justru itu yang sangat penting ya. Iya, creative thinking juga jadi bagus gitu. Itu dari manfaat mungkin ya, ada untuk anaknya. Yang nanti ada tambahan Fasilitas lainnya, fasilitas itu ada sertifikat untuk apa ya, jalur prestasi biasanya sering kita pakai ya, jalur prestasi atau apa itu bisa digunakan untuk ke formal ya, sertifikat, piagam penghargaan, dan hadiah-hadiah yang lain juga dapat ya KS ya. Apalagi ya KS? Di samping untuk anak ada juga manfaat untuk orang tua ya. Jadi secara rutinitas kita selalu mengadakan yang namanya parenting atau seminar. Betul. Dan itu udah include ya Bu ya. Yang jelas memang anak yang mau belajar itu dihasilkan dari kita atau orang tua yang juga mau belajar gitu. Jadi kami pun setelah anak beres olimpiade, ayah bundanya kami undang untuk parenting online ya, seminar online gitu ya, untuk berbagi ilmu gitu. Gitu Kak Esri. Jadi yuk ikuti ya, mumpung anak-anak udah beres kan ya sekolah. Udah beres sekarang. Terus cuma sebentar kok. Dari jam berapa KS mulainya? 8? Kurang lebih jam 8 ya, biasa jam 8 sampai jam 11. Cuma sekian jam, tapi dari situ kita bisa menggali kebutuhan yang lebih mendalam untuk anak-anak kita, pemetaan ke depannya Bunda ya. Iya, dan ditambah lagi kan sekarang lagi era COVID ya. Mungkin kita tidak bisa menyentuh anak secara langsung, tapi kita berjuang gimana caranya biar proses berpikir dan kreativitas anak kita tetap muncul. Jadi kalau bukan lingkungan, siapa lagi yang mesti ngurus yang ini? Mungkin saatnya ya kayak Bunda. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri nih, pasti kapan? Pelaksanaannya itu hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni. Betul? Hari Sabtu. Iya, 27 Juni itu pelaksanaan penyisihannya. Jadi nanti ada grup WA per jenjang tadi, per kelompoknya. Lalu instrumen akan diberikan di grup WA, tetapi anak yang mengerjakan harus live di Zoom gitu. Jadi tetap akan kita awasi selama pelaksanaannya. Walaupun kita yakin ini jujur gitu ya, tetapi ya prosedur yang namanya kompetisi itu harus ada pengawasan, controlling ya. Khawatirnya ada soal yang tidak dimengerti atau apa, itu boleh chat di Zoom gitu, tidak di WA, karena kami akan menghadirkan panitia khusus juga nih untuk mengamati itu gitu ya. Di pelaksanaan itu juga KS ada motivasinya buat anak-anak. Ya, itu udah hanya sekedar banget. Bukan hanya sekedar ngerjain soal, udah beres ngerjain soal, nanti akan ada biasa ya motivasi berprestasi dari kakak-kakak tentor. Udah gitu kami akan periksa, kemudian nanti finalnya di tanggal 29 ya. Finalnya kita akan tergantung prosentasenya berapa ya Bunda ya, ayah ya. Misalnya kalau pesertanya ada 1000, berarti finalnya kita ambil 10%-nya gitu ya untuk final. Nah, final itu justru anak-anak akan diberikan untuk presentasi. Jadi dikasih satu aja soalnya. Untuk ini soalnya, lalu nanti presentasi di depan juri ahli, juri tamu kita. Bukan untuk kayak ujian sidang gitu ya, justru untuk lebih memperdalam kecerdasan anak gitu. Sering ya kalau batik itu memang khasnya oleh OLMR itu adalah finalnya ada presentasi. Jadi memang itu penting, pengennya semuanya yang presentasi, tapi nggak memungkinkan karena peserta aja sekarang udah cukup banyak gitu ya. Kalau satu-satu nanti butuh waktu gitu Kak. Berarti dari segi mekanismenya cukup sederhana ya. Ayah bunda nanti mungkin mendaftar via link ya biasanya ya, via link, kemudian nanti akan masuk grup WA khusus untuk mendapatkan teknisnya seperti apa, dan di tanggal 27-nya itu adalah pelaksanaan. Jadi siapkan Zoom, aplikasi Zoom meetingnya dan juga WhatsApp-nya. Setelah itu nanti anak-anak mengerjakan, hasilnya dikirim ke panitia, kemudian pengecekan
dan final. Tambahannya finalnya beda dengan yang lainnya, ada presentasinya. Iya, tanggal 29, tanggal 30-nya baru pengumuman. Kita ada acara Batik Tridaya menuju puncak prestasi. Nah, itu acara puncaknya Itu ya. acara puncaknya. Jadi orang tua yang nanti masuk ke final itu kita undang untuk di Zoom meeting, ada online-nya juga, ada pengarahan pemaparan kami nih ya dari sisi hasil secara keseluruhan, kesulitan anak kita tuh ada di mana. Jadi kita itu membahas kesulitan anak, keunggulan anak itu berdasarkan riset dari hasil OLMR ini justru. Jadi bukan mengawang-awang ya, sehingga orang tua bisa tahu pemetaannya ke arah mana gitu. Hasil analisanya pun insya Allah di tanggal 30 kita berikan KS, udah langsung kita berikan. Konsul mah silakan aja. Nah belajarnya nanti Juli mulainya, boleh itu by online. Jadi ayah bunda yang ada di kita di Bandung nih, yang ada di luar pulau sana boleh ikutan Sekarang aja. tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi ya, karena memang hikmah dari pandemi ini mungkin ya, jadi kita bisa bersilaturahmi ke seluruh negara ya, negara seluruh Nusantara, negara amin ya, doa. Oke deh, baik. Wah ini cukup lengkap ya untuk mekanismenya, dan untuk para pendidik tentunya ini bisa jadi ajang juga ya. Sekolah ya, ini nih, orang tua nih. Terus kan sekolah kan libur, gimana kita mau ngebantu ya? Boleh support aja di grup, mungkin di grup sekolahnya ke orang tua. Dan para pendidik juga rekomendasikan ke semua anak, jangan hanya yang juaranya aja. Udahlah yang juara mah udah wajib lah, yang memang berprestasi udah wajib ikut. Yang memang selama ini belum muncul itu saya rekomendasikan untuk ikut juga gitu. Karena walaupun memang yang namanya olimpiade itu ada juara 1, 2, 3 gitu ya, tetapi esensinya dari olimpiade ini adalah prosesnya, bukan hasil akhir kok nggak juara atau apa gitu ya. Pengennya semua juara gitu, sehingga memang analisa hasil dan konsultasi dan fasilitas belajar itu kita peruntukkan untuk semua peserta, bukan hanya untuk juara gitu KS. Jadi untuk pendidik juga ayo rekomendasikan. Kenapa? Karena nanti ibu bapak guru punya analisa hasil muridnya loh. Iya. Bisa ngeakses oh anak saya ternyata begini gitu. Nanti berarti penanganan untuk tahun depan itu bisa seperti apa gitu. Bener ya. Nanti kan tahun ajaran baru, kita harus udah punya ibaratnya buku awal gitu, biar nanti pas ya ketika kita kan mesti mulus anaknya nggak ngawang-ngawang, intinya kan seperti itu. Tuh benar banget, nggak ngawang-ngawang, terus tidak nge-label ya. Terus bisa jadi KS ada anak yang selama ini nggak muncul, justru malah potensial di sini. Kita sering nemuin. Jadi ayo kesempatan nggak datang 2 kali nih gitu ya. Olimpiade OLMR ini memang kita buat diperuntukkan secara mendalam karena based on-nya adalah masalah, bukan soal. Masalah gitu. Jadi masalah itu kan selalu kita dapatkan selama kita hidup. Nah, dari masalah-masalah itu justru ketika anak bisa problem solving, ya itu akan membantu pola berpikir ke depannya gitu guys. Ya. Wah, luar biasa ya. Insya Allah nih untuk ayah bunda ini momen yang sangat tepat, karena untuk pendaftarannya sendiri ini sangat terbuka, bisa oleh orang tua ya, oleh anaknya sendiri juga bisa, dan juga untuk ibu bapak gurunya. Mari kita dukung anak didik kita kapan lagi mendapatkan kesempatan atau peluang, terutama di masa COVID ini. Yang mudah-mudahan ini adalah langkah agar anak didik kita menjadi jauh lebih baik, bukan dari penguasaan konsep saja, tapi lebih ke kemampuan berpikir. Baik deh. Nah, mungkin Kak Esti akan review lagi gimana cara untuk daftarnya. Jadi ayah bunda untuk pendaftaran itu hanya Rp25.000. Ini akan mendapatkan banyak banget fasilitasnya yang tadi disebutkan, ada sertifikatnya juga, terus juga ada parenting untuk orang tua, ada hasil analisa, dan juga kita bisa bekerja sama dengan pihak sekolah bagaimana untuk menentukan target anak ke depannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk ayah bunda atau adik-adik yang mau bertanya nanti bisa komen di Instagram Batik ya, atau di YouTube kita, karena acara ini kita upload juga di media sosial kita. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Yuke ada yang akan disampaikan kembali terkait spesialnya Olimpiade ini. Iya, ikutan aja deh. Manfaatnya banyak gitu. Maksudnya
nanti bunda dan ayah juga akan merasakan prosesnya. Jadi ini beda, jangan lihat olimpiade, ayah bunda jangan lihat kisi-kisinya apa, jangan fokus ke soal, tapi fokusnya nanti ke bagaimana daya juang si anak dalam hal melihat tantangan yang kita berikan, baik dari sisi literasi, resiliensi ya, daya tahan, semangat atau motivasi. Ayah bunda akan dapat itu. Jadi ikut aja. Saran saya, ajakin yang lainnya yang banyak. Iya, dia sendiri ya, ajakin juga saudara atau teman. Iya. Baik, terima kasih banyak Iya, Bunda atas sama-sama. waktunya. Semoga acara Batik Hidayah terus sukses dan memberikan manfaat untuk Amin ya semuanya. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke ya Bunda, nggak terasa ya tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bu Yuki Firlianti. Batik Hidayah hadir untuk seluruh peserta didik se-Indonesia. Mari kita sama-sama menjadi generasi yang hebat, tuntas dalam belajar dan pantang menyerah. Sekian dari Kak Esri, ditunggu kehadirannya 27 Juni 2020 untuk ikut serta di Olimpiade Literasi Matematika Realistik online satu-satunya se-Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.